Zaman sekarang adalah zaman teknologi informasi atau pada perkembangan terbarunya ini merupakan zaman AI. Salah satu hal yang sangat berbeda dengan zaman sebelumnya adalah begitu cepatnya kita bisa mengakses informasi. Apa yang terjadi di berbagai belahan dunia bisa kita akses dengan cepat melalui teknologi informasi tersebut. Kita bisa mempelajari banyak hal, mengkaji teori, berbagai macam skill baru, wawasan apa yang ingin kita luaskan. Kita bisa akses semuanya dengan mengeksplor semua itu di internet, baik itu di sosial media, di berbagai macam aplikasi, atau melalui AI. Zaman ini membuat kita menjadi lebih mudah untuk mempelajari banyak hal, baik itu untuk memperkaya wawasan atau untuk mendalami skill-skill tertentu. Yang penting kita punya keinginan dan waktu tentu saja. Menariknya, tentu saja dengan perkembangan ini muncul sebuah pemikiran bahwa untuk belajar kita bisa melakukannya sendiri, sehingga mungkin banyak pemikiran-pemikiran yang sahabat edukasi dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekitar ketika berbicara dengan banyak orang atau di aneka podcast misalnya di sosial media tentang pendapat bahwa sekolah tidak lagi diperlukan sebenarnya, menjadi tidak lagi penting karena kita bisa mempelajarinya sendiri. Nah, apakah benar demikian? Kali ini di video ini saya akan mencoba untuk mengulasnya lebih dalam. Berbicara tentang pesimisme terhadap sekolah atau pendidikan formal, salah satu yang paling sering dibicarakan atau dibahas adalah fakta tentang pengangguran dari para lulusan sekolah. Ini ada fakta-fakta yang mungkin membuat pendapat-pendapat itu bermunculan ya. Salah satunya adalah fakta tentang banyaknya pengangguran dari lulusan sekolah tinggi. Berdasarkan data BPS misalnya, tahun 2026, pengangguran di Indonesia tahun ini adalah sekitar 7,3 juta, di mana ternyata persentase tertinggi daripada pengangguran tersebut ternyata diduduki oleh para lulusan SMK, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, ini mungkin memunculkan suatu pandangan bahwa ternyata justru sekolah tinggi menghasilkan pengangguran. Sementara pada proporsi yang lebih kecil, lulusan SMP dan sekolah yang lebih rendah, itu justru angka penganggurannya adalah yang paling kecil. Hal serupa juga kita bisa baca dari penelitian-penelitian. Salah satunya adalah penelitian yang saya lakukan sendiri pada tahun 2024, di mana saya saat itu mengkaji tentang bagaimana persepsi masyarakat di Kepulauan Madura, terutama di kalangan para nelayan tentang pendidikan tinggi. Ternyata banyak masyarakat nelayan yang memiliki persepsi negatif terhadap pendidikan tinggi. Persepsi negatif tersebut muncul karena masyarakat melihat banyak contoh-contoh negatif dari lulusan perguruan tinggi atau sekolah tinggi. Mereka melihat orang-orang tersebut justru menjadi pengangguran, sementara mereka yang tidak sekolah tinggi selalu siap untuk bekerja apapun. Nah, ini menjadi suatu pengaruh negatif, terutama bagi masyarakat di level bawah tentunya. Nah, fakta-fakta ini kan menarik untuk kita kaji karena dia merupakan fakta atau kenyataan yang mungkin membuat kita berpikir logis lah ya, membuat kita berpikir bahwa sekolah itu tidak benar-benar bisa menentukan keberhasilan seseorang, terutama di dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan.
menyimpulkan bahwa pendidikan formal atau sekolah tidak berfungsi berdasarkan data-data tersebut. Maksudnya angka pengangguran yang sebagian besar dihuni oleh lulusan pendidikan tinggi, menurut saya adalah suatu kesimpulan yang terlalu cepat. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebenarnya seperti apa para pengangguran yang merupakan lulusan pendidikan tinggi tersebut, kualitas belajarnya seperti apa. Jadi kita tidak ada data yang menunjukkan bagaimana kualitas prestasi belajar atau kualitas belajar, bagaimana para pengangguran itu ketika mereka bersekolah itu menjalani pendidikan formalnya. Nah, data itu sebenarnya yang akan bisa memberi jawaban lebih akurat tentang apakah memang benar sekolah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya di zaman AI ini. Atau sebenarnya permasalahannya adalah pada bagaimana anak-anak tersebut menjalani proses belajarnya. Kalau kita membaca beberapa penelitian terkait yang lain yang mencoba untuk menghubungkan, mencari relasi antara pendidikan formal di sekolah dengan pekerjaan, maka kita akan menemukan bahwa ternyata yang berhubungan dengan bagaimana masa tunggu bekerja atau kualitas kerja dari para pekerja itu adalah kesiapan kerja daripada para lulusan sekolah. Jadi kemungkinan besar mereka tidak bisa memasuki dunia kerja dengan cepat alias menjadi pengangguran karena memang mereka tidak memiliki kesiapan kerja, serta juga kurangnya soft skill dan life skill daripada lulusan sekolah tersebut. Dengan kata yang lebih sederhana, bisa jadi mereka yang menganggur adalah yang menjalani masa sekolahnya sekedar formalitas, tidak benar-benar sungguh-sungguh menjalani proses belajarnya dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, bisa jadi permasalahannya adalah pada konten atau kurikulum daripada sekolah yang memang belum benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan zaman saat ini. Kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil dengan lebih baik adalah tentu saja kita harus melihat lebih jauh tentang kualitas belajar daripada anak-anak. Ketika berbicara tentang pengangguran, kita tidak bisa langsung menyalahkan sekolah sebagai pihak yang gagal untuk mendidik mereka. Tetapi kita harus bertanya lebih dulu, apakah mereka benar-benar serius atau sungguh-sungguh menjalani proses belajarnya. Tapi tentu saja ini juga memberi suatu tantangan bagi pihak sekolah sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kurikulum di dalamnya agar lebih sesuai dengan dunia kerja saat ini. Sebagai tambahan, sebenarnya sekolah atau lembaga pendidikan formal itu tidak hanya berfungsi untuk menyiapkan para remaja atau generasi muda untuk dunia kerja, tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tapi ada fungsi-fungsi yang lain yang juga sama besarnya. Yang pertama adalah fungsi pendidikan karakter. Jadi sekolah itu merupakan tempat di mana karakter anak-anak itu ditempa dari mereka berada di sekolah dasar atau di prasekolah. Mereka sudah ditempa untuk memiliki karakter-karakter yang kuat dan bisa beradaptasi dengan berbagai macam perubahan. Yang kedua, ada fungsi yang juga besar, yaitu fungsi di mana lembaga sekolah ini dapat menjadi media untuk mewujudkan meritokrasi di negara ini. Jadi peran dan kesuksesan daripada masyarakat bisa benar-benar didasari atas prestasi, didasari atas kesungguhan belajar, tidak hanya didasari atas misalnya keturunan atau kedekatan dengan orang-orang tertentu. Jadi dengan adanya sekolah ini, orang-orang pada level ekonomi bawah
itu bisa bermimpi, bisa berjuang untuk memiliki kesuksesan sebagaimana layaknya orang-orang pada level ekonomi atas melalui sekolah. Fungsi berikutnya adalah fungsi penanaman nilai. Jadi ada nilai-nilai negara, ada nilai-nilai kenegaraan yang dimasukkan ke dalam kurikulum itu yang diajarkan kepada anak-anak sejak mereka di usia dini, sehingga kita bisa menjadi negara yang utuh ya, yang tidak mudah terpecah belah. Ada nilai-nilai kenegaraan yang ditanamkan di situ. Berikutnya adalah ada fungsi relasi sosial. Anak-anak sejak kecil terbiasa untuk mendapatkan teman-teman dari berbagai macam golongan di sekolah. Mereka membangun relasi sosial di sekolah. Bahkan untuk di sekolah tinggi, anak-anak kita akan berteman dengan berbagai macam golongan dan dari aneka tempat yang berbeda di Indonesia. Anak-anak Madura bisa berteman dengan anak-anak dari Sumatera atau dari Papua di sekolah tinggi tertentu. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi penyatuan atau membangun relasi sosial. Dan yang terakhir ya adalah fungsi ekonomi tadi, di mana anak-anak kita disiapkan untuk dapat berperan dan memiliki pekerjaan sehingga memiliki kemandirian di masa dewasanya nanti. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.